Apakah benar karma baik dan karma buruk itu ada? Alkisah, hiduplah seorang pak tua dengan seorang putranya yang baru menginjak dewasa. Mereka hidup sederhana di sebuah gubuk di lereng gunung dengan halaman yang cukup luas untuk berternak. Pada suatu hari, bapak ini menemukan seekor anak kuda. Kemudian muncul niat orang tua ini membawa pulang anak kuda tersebut untuk dipelihara. Setiap hari anak kuda ini dirawat dan dipelihara dengan penuh kasih sayang. Dipelihara dengan tulus, tanpa pengharapan suatu hari kudanya akan laku dijual dan lain sebagainya. Sampai suatu hari, anak kuda ini tumbuh menjadi seekor kuda dewasa yang besar dan kuat. Mereka sangat menyayangi kuda tersebut dan bahkan sudah dianggap seperti anggota keluarga. Suatu hari, seorang kaya kebetulan lewat dan sangat tertarik dengan kuda tersebut. Kuda terbagus yang pernah saya lihat. Demikian pikirnya. Singkatnya, ditawar dengan harga 3 kali lipat harga seekor kuda pada umumnya. Kuda itu tetap tidak dijual oleh pak tua yang tidak kaya itu. Tetangga yang mendengar kabar tersebut mendatangi pak tua dan kemudian ia berkata, "Engkau menolak rezeki. Itu adalah karma baikmu. Mengapa kamu tidak mengambil?" Pak tua itu menjawab, "Jangan membuat kesimpulan apapun. Apakah itu karma baik atau karma buruk? Kita tidak tahu apa-apa. Katakan saja, saat ini kudanya tidak dijual, itu saja." Para tetangganya bingung dan tidak mengerti jalan pikiran pak tua ini. Beberapa minggu kemudian, kuda itu lari dari kandangnya dan masuk ke dalam hutan. Para tetangga kemudian berkata, "Karma burukmu telah berbuah. Benarkan kataku, kalau saja waktu itu kudanya dijual, pasti kamu tidak akan menyesal." Pak tua itu kemudian berkata, "Tidak ada yang perlu disesali. Jangan berpikir macam-macam. Katakan saja saat ini kudanya tidak ada di kandang, itu saja." Beberapa hari kemudian, ternyata kudanya pulang ke kandangnya dengan membawa 5 ekor kuda lainnya. Tetangga kembali mengambil kesimpulan. Rupanya kita keliru. Yang kita kira itu adalah karma buruk, ternyata adalah karma baik. Untung saja kamu tidak menjual kudanya. Pak tua itu kembali mengingatkan, "Jangan memberi analisa apapun. Katakan saja kudanya saat ini ada di kandang dengan 5 ekor kuda liar lainnya. Itu saja." Kelima kuda kemudian dilatih oleh anaknya Pak Tua agar menjadi lebih jinak. Tetapi kemudian anaknya jatuh dari kuda dan mengalami patah kaki. Seperti biasanya, tetangganya datang dan memberi komentar lagi. Ternyata kita keliru lagi. Yang kita kira karma baik ternyata adalah karma buruk. Susah ditebak. Pak tua itu tidak bosan mengingatkan tetangganya. "Jangan suka menerka, katakan saja kaki anak saya patah, itu saja." Dua minggu kemudian, setelah anak Pak tua mengalami patah kaki, ternyata terjadi perang. Pemerintah mewajibkan semua lelaki yang masih kuat dan sehat untuk ikut berperang. Dan anak Pak tua tidak diwajibkan untuk berperang,
Sementara beberapa tetangganya menangis sedih karena anak lelaki diwajibkan ikut. Kali ini tidak ada satupun yang memberikan komentar. Apakah ini karma baik ataukah ini adalah karma buruk? Mari kita membahas contoh kasus tadi. Kita umumnya punya kebiasaan yang sama dengan tetangga Pak Tua. Pada saat terjadi sesuatu, kita suka memberi komentar, label, kesimpulan, persepsi, analisa terhadap sesuatu, meskipun terkadang tidak diperlukan sama sekali. Sesuatu yang kelihatannya tidak baik bisa menjadi baik. Sebaliknya, sesuatu yang kelihatannya buruk pada kenyataannya adalah mulia. Para pakar psikologi mengembangkan teori positive thinking, dan orang Indonesia juga punya teori untung dalam menghadapi masalah. Untung tidak sampai parah. Untung tidak habis terbakar. Untung hanya sebagian kecil. Untung hanya kakinya yang patah. Untung hanya lecet sedikit, dan lain sebagainya. Yang intinya, untuk menerima kenyataan dan melihat dari sisi positif. Semua cara ini digunakan agar manusia bisa hidup lebih bahagia, lebih baik, lebih santai, lebih bersemangat, dan lebih optimis. Dan apabila nasi telah menjadi bubur, maka mereka menganjurkan untuk membuat bubur ayam, sehingga setelah diberi macam-macam bumbu, orang yang tidak suka makan bubur pun bisa sedikit menikmatinya. Baik, bagus, dan bermanfaat. Tetapi ada cara yang berbeda dari Buddhis. Umat Buddha diajarkan untuk menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Mencari sumber masalah yang memang sebenarnya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri, sehingga tidak perlu merubah bubur menjadi bubur ayam. Bubur putih pun bisa dinikmati, karena setelah mengatasi sumber permasalahannya, maka masalah apapun tidak ada lagi. Karena pada tingkat kebenaran sejati, tidak ada yang namanya baik dan buruk. Tidak ada yang jelek dan bagus. Benarkah demikian? Benarkah tidak ada yang namanya karma baik dan karma buruk? Bagaimana bisa begitu? Dikatakan dalam Buddhis bahwa semua masalah timbul dari pikiran kita sendiri, pikiran yang dikotori oleh dosa dan loba. Dosa atau kebencian yang sifat sejatinya dari dulu adalah menolak, tidak ingin, tidak suka, tidak menerima, dan lain sebagainya. Sementara loba atau keserakahan memiliki sifat sejati yang berlawanan dengan dosa, yaitu meraih, ingin lagi, tergiur, suka, terikat, dan melekat. Apabila dosa yang memegang kendali, maka muncul perasaan tidak suka, benci, penolakan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan gampangnya kita memberi label karma buruk. Sebaliknya, apabila loba yang memegang kendali, maka timbul kemelekatan, nafsu keinginan, ambisi meraih, keserakahan, dan lain sebagainya. Biasanya kita berkata, ini dia, ini adalah karma baik bagiku. Pada tingkat kebenaran sejati, semuanya adalah netral. Semuanya adalah permainan dosa dan loba. Dosalah yang menolak dan lobalah yang melekat pada objek. Tetapi celakanya, kita sudah terlanjur mempercayai dosa dan loba itu sebagai bagian dari diri kita, dan bahkan menganggap mereka adalah diri kita.
seolah diri kitalah yang suka dan tidak suka, serta ingin dan tidak ingin. Akibatnya, apapun yang diperintahkan oleh dosa dan loba akan kita lakukan. Hampir tidak perlu diseleksi dan disensor. Hampir setiap bentuk dosa yang muncul langsung kita ikuti, dan hampir setiap model loba yang muncul juga kita turuti. Karena begitu yakinnya kita bahwa dosa dan loba adalah diri kita. Apabila dosa sedang melakukan penolakan, membenci, tidak suka, maka kita berpikir, aku membenci, aku tidak suka, atau aku sedang menderita. Sebaliknya, apabila loba gagal meraih, gagal mencapai harapan, kenyataan tidak seperti keinginan, dan kita bilang, aku sedih, aku kecewa. Karena dosa dan loba itulah timbul ilusi yang disebut aku. Aku senang, aku sedih, aku menderita, aku gembira, dan lain sebagainya. Dan celakanya lagi, kita bahkan tidak kenal dengan dosa dan loba, tidak mengetahui dan tidak menyadari kehadirannya. Mereka adalah tamu tidak diundang, tetapi datang dan bersembunyi begitu rapi dalam pikiran. Mereka bekerja begitu halus, dan yang paling parah adalah bahwa kita tidak tahu mereka telah lama mengendalikan diri kita. Mengapa bisa demikian? Semuanya karena kebodohan batin, kegelapan batin, dan ketidaktahuan batin yang disebut dengan moha. Hanya pada saat telah berhasil menghilangkan moha, seseorang dapat melihat dengan jernih apa adanya tanpa mengikut sertakan dosa dan loba. Maka dosa dan loba akan terlihat dengan jelas sekali. Dan pada saat itulah kita akan membuktikan sendiri bahwa diri kita bukanlah pikiran itu sendiri, dan menemukan kenyataan bahwa aku ternyata adalah ilusi, ternyata tidak ada, dan ternyata kosong. Tanpa dosa dan loba, atau tanpa persepsi, tanpa kesimpulan, tanpa analisa, tanpa membanding-bandingkan dan lain sebagainya, maka hidup menjadi sangat sederhana sekali. Makan hanyalah makan. Tidak ada dosa yang menolak makanan yang kurang enak. Tidak suka manis, tidak ingin pedas, tidak mau makan yang sederhana. Tidak ada loba yang memprovokasi agar mencari makanan yang lebih banyak, yang lebih enak, di tempat yang lebih mewah, dan lain sebagainya. Tidur hanyalah tidur. Tidak ada masalah tidur dimanapun. Sedih adalah sedih. Kecewa adalah kecewa. Bahagia adalah bahagia. Berbuat kebajikan hanyalah berbuat kebajikan. Semuanya menjadi sangat sederhana. Dalam ajaran Buddha disebut orang suci adalah orang yang telah suci atau bebas dari dosa dan loba, sehingga tidak ada lagi aku di dalam dirinya. Tidak ada lagi penolakan dan kemelekatan, sehingga tidak mungkin lagi ada karma baik dan karma buruk dalam persepsinya. Baginya semuanya hanyalah proses, semua hanyalah fenomena alamiah yang datang dan pergi. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Keduanya sama saja dan netral adanya. Semuanya terlihat seperti apa yang terlihat. Semua yang dirasa seperti apa yang terasa, bukan menurut pikiran. Tidak ada persepsi, kesimpulan, perbandingan. Baginya, baik dan buruk sama saja. Tidak ada yang lebih baik dari lainnya. Tidak ada yang lebih diminati dari lainnya. Semuanya setara. Terlepas dari apapun kesimpulannya, benar atau salah, tepat atau tidak, Dhamma tetap adalah Dhamma, dan Dhamma sungguh layak untuk dibuktikan dan dialami sendiri oleh makhluk yang disebut manusia. Dan berbahagialah orang yang melihat, mengalami, dan bertemu dengan Dhamma. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.